Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, hari ini kita membahas yaitu sambungan dari materi kita yang minggu lalu. Hari ini kita membahas tentang komponen komputer. Nah, dalam komponen komputer ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu 1, tentang perangkat keras atau disebut namanya hardware. Nah, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan perangkat keras atau hardware? Ada? Iya, betul. Nah, perangkat keras yang terdapat pada sistem komputer dapat merupakan perangkat komputer yang mudah dilihat, ya, dapat dijangkau oleh yaitu tangan ataupun anggota fisik kita, dapat kita jamah, dapat kita raba dan dapat kita lihat. Itulah yang dimaksud dengan sistem ataupun perangkat keras ataupun hardware. Nah, perhatikan contoh apa saja yang dimaksud dengan hardware ataupun perangkat keras ini. Tadi sudah Ibu bilang, perangkat keras itu dapat dilihat oleh mata, dapat dilihat dengan kasat mata kita, kasat mata jasmani, dapat kita pegang, dapat kita raba, nah dapat kita sentuh. Itulah yang dimaksud dengan perangkat keras. Nah, Ibu mau bertanya di antara kalian, apakah yang kamu lihat contoh atau yang kamu ketahui contoh daripada perangkat keras tersebut? Nah, di lab komputer kita ini ada perangkat keras. Nah, contohnya apa saja yang kamu lihat? Apa saja yang bisa kamu raba di situ sebagai contoh daripada perangkat keras? Iya, betul sekali, keyboard ya. Apalagi mouse, benar, monitor, printer, speaker dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan perangkat keras. Nah, seperti ini, mouse. Ini dapat kita lihat, dapat kita raba, dapat kita gunakan. Inilah yang dimaksud dengan perangkat keras, ya. Nah, oleh karena itu, agar komputer dapat disebut sebagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perlu yaitu pendukung daripada seperti modem harus ada, ya. Kalau kita mau berinternet, kabel penghubung, telepon, hub, router dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perangkat keras ataupun hardware. Nah, yang kedua, apa saja komponen komputer yang paling utama? Ada yang tahu? Ya. Nah, Ibu sebutkan perangkat lunak atau disebut namanya software. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Ada? Oke, nah Ibu sebutkan perangkat lunak atau software yaitu suatu program yang berisi instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau oleh seseorang yang membuat yaitu instruksi-instruksi ataupun yaitu bahasa komputer dan dapat dimengerti oleh manusia, oleh pengguna, oleh user. Nah, itulah yang dimaksud dengan perangkat lunak. Seperti apakah instruksi-instruksi tersebut? Nah, mari kita bahas atau kita lihat. Instruksi itu adalah pengkodean-pengkodean seperti contohnya bahasa komputer ataupun bahasa mesin. Dalam bahasa komputer atau bahasa mesin hanya dikenali dengan yaitu kode 0 dan 1. Ya. Nah, inilah yang dimaksud instruksi-instruksi tersebut. 0 dan 1 yaitu on dan off. Hanya itu yang dikenali bahasa mesin. Nah, instruksi-instruksi ini disusun, ya, disusun berdasarkan yaitu bahasa ASCII. Bahasa ASCII inilah yang dimaksud dengan bahasa yaitu mesin. Nah, 0 dan 1 ini apabila kita susun, contohnya seperti ini 0, 0, 0, 0, 0, 8 digit. Nah, ini nanti bisa kita ambil contohnya, contoh daripada 8 digit ini huruf A. Disusun lagi nanti yang huruf B-nya bagaimana penyusunan huruf ASCII-nya. Dari sinilah nanti instruksi ini disusun menjadi sebuah program yaitu yang dapat dikenali oleh user atau pengguna. Nah, lalu dalam perangkat lunak ini pengertiannya yaitu
dapat kita rasakan dan dapat kita gunakan, tetapi tidak bisa kita lihat melalui kasat mata. Hanya dapat kita rasakan. Nah, contohnya seperti bola lampu ini. Ya, bola lampu ini kita dapat rasakan cahayanya. Dia mengeluarkan cahaya terang. Tetapi arus yang masuk dan mengeluarkan yaitu cahaya dari bola lampu ini tidak dapat kita lihat. Nah, seperti itulah tadi yang dimaksud dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu dapat kita gunakan, dapat kita rasakan, dapat kita nikmati, tetapi tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Hanya dapat kita rasakan dan dapat kita gunakan. Nah, itulah perangkat lunak. Nah, apa saja contoh dari perangkat lunak? Ada yang tahu? Nah, contoh daripada software, daripada perangkat lunak ini, nah perhatikan softwarenya terbagi masih dua. Ya, dalam perangkat lunak ini, softwarenya dibagi dua. Satu, software sistem operasi. Ya, software sistem operasi. Nah, dalam sistem operasi ini, yaitu inilah yang dimaksud penggeraknya. Ya, penggeraknya, penghubungnya, penghantarnya. Tanpa sistem operasi, ya, tanpa sistem operasi, komputer ini tidak bisa berjalan. Nah, tanpa perangkat keras juga komputer tidak bisa digunakan. Nah, apa saja yang dimaksud dengan sistem operasi? Satu, yaitu, nah, contohnya sistem operasi WS, sistem operasi Windows. Nah, contohnya Windows berapa ya, ada nanti tuh tipe-tipenya. Nah, sistem operasi ini contohnya interpreter, konfigurasi dan memanajemen data file. Jadi sistem operasi inilah yang memanage segala file-file yang masuk ataupun keluar di dalam komputer. Nah, software yang kedua apa lagi? Software aplikasi. Contoh daripada software aplikasi ini apa saja yang pernah sudah kita gunakan? Apa saja software aplikasi yang pernah kamu gunakan? Salah satu, coba sebutkan. Iya, benar sekali, ya. Microsoft Word, ya, yaitu untuk pengolah kata. Apalagi? Iya, Excel untuk pengolah angka dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan software aplikasi. Nah, perhatikan di sini. Yang ketiga apa lagi? Apa saja komponen komputer yang ketiga? Tadi sudah Ibu sebutkan, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Yang ketiga apa? Iya, orang yang menggunakan atau disebut namanya brainware, ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan brainware ini? Orang yang menggunakan, orang yang menjalankan, itulah yang dimaksud dengan brainware. Nah, perhatikan, ketiga komponen ini seperti rantai makanan, tidak boleh terlepas. Tanpa ada perangkat lunak, tidak boleh hanya perangkat keras dan brainware bekerja. Tanpa ada perangkat keras, maka perangkat lunak tidak berfungsi. Tanpa ada orangnya, software dan perangkat keras ini tidak bisa apa-apa. Jadi, ketiga komponen komputer ini yaitu harus ada, tidak bisa terpisahkan ketiga komponen ini. Di dalam komputer ini paling utama, ketiga ini harus ada, yaitu perangkat kerasnya, harus ada perangkat lunaknya, harus ada orang yang menjalankan. Nah, inilah komponen komputer. Nah, mari kita bahas, yaitu fungsi-fungsi daripada perangkat keras. Nah, satu-satu kita bahas ya. Apa saja yaitu yang termasuk dengan perangkat keras? Tadi sudah kita sebutkan ada keyboard, ya. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data dan memberikan perintah-perintah kepada komputer. Jadi kalau dikatakan orang, ih gila lu ya katanya, otakmu seperti otak komputer, jangan mau. Ya, komputer itu tidak pintar. Siapa yang pintar?
orang yang menjalankan, orang yang menggunakan. Coba, ada di situ komputer 1 unit. Kalau nggak ada orangnya, bisa pintar jalan sendiri? Tidak kan? Nah, berarti siapa yang pintar? Orang yang menjalankan. Siapa orang yang menjalankan itu? Brainware, user. Nah, itu dia ya. Lalu perhatikan pada mouse itu ada penekanan-penekanannya, cara menggunakannya. Di situ nanti ada seperti ini gambar mouse-nya, atau disebut dengan tikus ya. Di dalam mouse ini ada yaitu 2 tombol ya, 2 tombol kanan dan kiri, dan di tengahnya ada lagi satu lagi yaitu ruler, penggulung. Nah, perhatikan kalau yang di kanan, perhatikan di sini ya. Kalau yang di kanan ini yaitu untuk memunculkan menu. Kalau yang ini namanya, kalau memunculkan menu ini double klik ya, double klik. Kalau yang di sebelah kiri ya ini untuk menunjuk ya, menunjuk atau disebut namanya klik. Ya, klik. Nah, yang di tengah yaitu ruler. Dia penggulung ke atas atau ke bawah. Ya. Nah, inilah tombol yang ada pada mouse ataupun si tikus. Lalu yang berikutnya apa lagi? Apalagi dia tadi perangkat keras? Iya, keyboard ya. Keyboard berfungsi yaitu sebagai jalan pintas ya, jalan pintas. Keyboard ini untuk memasukkan data juga ya, untuk memasukkan data. Nah, di dalam keyboard ini ada terdiri yaitu 12 yaitu tombol key ya, tombol key yaitu dimulai dari F1 sampai dengan F12. Nah, F1 sampai F12 ini terdiri yaitu di dalam keyboard paling atas ada tombol di sana F1, F2, F3 sampai dengan F12. Nah, fungsi-fungsi ini adalah fungsi daripada tombol alternatif. Ya, alternatif. Contohnya kita mau memanggil ya, memanggil sebuah perintah. Perintah apa? Open. Contohnya F berapa? Mau mengubah atau mengedit? F berapa? F2. Nah, itu dia contohnya ya. Lalu perhatikan di dalam keyboard ada yaitu tombol-tombol menu ya, ada tombol-tombol, ada di sana yaitu delete atau membacanya dengan delete, yaitu delete ini fungsinya untuk menghapus satu karakter ataupun yaitu satu huruf di depan kursor ya, di depan kursor itu delete ataupun delete. Yang kedua adalah yaitu backspace, menghapus satu karakter atau satu huruf yaitu di belakang daripada kursor atau penunjuk. Nah, lalu yang berikutnya apalagi yang sering kita gunakan tombol-tombol di sana? Ada si home. Home ini fungsinya untuk menggeser kursor ke awal baris. Contohnya, kita sudah berada di baris yang ketiga, dari baris 1 sampai baris 3. Kita mau ke atas, ke baris 1. Tinggal kita klik di tombol yaitu keyboard, yaitu panggil klik home. Ya, maka dia nanti akan kembali dia yaitu ke baris awal ataupun baris 1. Lalu yang berikutnya adalah ada tombol N. Ya, tombol N ini fungsinya menggeser kursor yaitu ke akhir baris. Contohnya kita di baris pertama, kita mau masuk ke baris akhir, tinggal klik yaitu atau tekan tombol N. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya tombol apa lagi yang sering kita gunakan? Page up ya, page up, menulisnya pakai up. Fungsinya untuk menggulung tulisan naik satu layar, menggulung ke atas artinya ya. Contohnya kita sudah di layar terakhir, kita mau menaikkan ke atas, yaitu tekan dia atau klik page up, maka nanti layar kita itu naik ke atas. Lalu yang berikutnya adalah page down. Page down ini fungsinya menggulung yaitu layar ataupun turun. Nah, itulah tombol-tombol yang sering kita gunakan di dalam keyboard. Nah, lalu di sini apalagi yaitu yang perlu kita lihat dalam tombol-tombol ini? Nanti boleh kita lihat ada escape,
yaitu untuk pembatalan. Ada tombol tab memindahkan kursor ke tanda tab yang berikutnya atau masuk dia 5 spasi ke dalam. Nah, tombol kontrol yaitu ditekan berdasarkan yaitu tombol yang mau kita yaitu gabungkan. Contohnya Ctrl O yaitu untuk membuka open. Ctrl N yaitu membuka yaitu lembar kerja baru new. Nah, dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan perangkat-perangkat keras tadi, ya. Nah, lalu apalagi yang perlu kita ketahui di sini? Tadi perangkat kerasnya ada CPU. Apa itu CPU? Menulisnya CPU. Apa itu CPU kepanjangannya? Iya, Central Processing Unit. Inilah yang dimaksud dengan otak dari segala daripada komputernya. Disinilah di CPU inilah dimasukkan semuanya. Ada motherboardnya, di motherboard ini disusun rangkaian-rangkaian seperti memori, chip-chip lainnya, IC lainnya, disinilah dibuat. Nah, lalu apa saja yang perlu kita bahas dalam CPU ini? Nah, fungsi daripada CPU untuk memproses informasi yang telah dimasukkan melalui input device. Nah, apa saja input device yang dimasukkan ke CPU? Contohnya tadi, keyboard memasukkan data. Contohnya kita buat tulisan, saya mau makan. Nah, saya mau makan ini kalau kita ketik tidak langsung dia muncul di monitor. Tidak, dia dimasukkan dulu ke CPU. Ya, setelah dimasukkan ke CPU, nanti di sana itulah tadi yang Ibu bilang tadi program-program instruksi. Nah, diubahlah dia nanti dari bahasa mesin, diubah dia menjadi bahasa yang dapat dikenali atau dimengerti oleh manusia. Baru setelah dimasukkan yaitu ke dalam CPU, maka nanti di CPU ada ALU. Ya, ALU ini apa? Arithmetic and Logica Unit. Artinya di sini ALU itu aritmatika, menghitungnya di sini nanti memproses yaitu aritmatika, instruksi-instruksi tadi diproses di ALU. Nanti yang mana data masukan, yang mana data keluaran di ALU dia nanti. Nah, di dalam proses processing unit ini atau CPU apa saja yang terdapat? Ada hard disk, ya. Nah, hard disk itu apa? Pernah nggak mendengar hard disk? Nah, orang yang sering ke warnet pasti tahu dan pernah mendengar nama hard disk. Nah, hard disk ini adalah tempat penyimpanan, tempat penampungan daripada yaitu data-data yang masuk ke dalam CPU. Jadi, hard disk ini merupakan penyimpanan eksternal, ya, yang umum digunakan dalam sistem komputer ataupun penyimpanan. Nah, penyimpanan eksternal ini memiliki piringan metal, yaitu seperti kalau kita lihat CD, ya, CD itu kan piringan hitam itu termasuk. Nah, di dalam CD ini ditampunglah dia datanya, ya, ditampung datanya. Nah, kapasitas hard disk yang umum saat ini yaitu berkisar 40 sampai dengan 100 GB. Nah, itulah tempat penyampungan yang umum, ya, yang umum. Tapi kalau kita mau mencari di atasnya lagi, boleh kita yaitu cari. Tapi kalau yang umum, yang standarnya sekitar 40 sampai 100 GB. Nah, yang berikutnya apa lagi? Tempat penyimpanan itu yaitu ada disket. Nah, di zaman sekarang ini mungkin kalian tidak pernah mendengar namanya disket dan belum pernah melihat wujud disket. Jadi wujud disket itu nanti seperti ini peta, ya, peta seperti ini. Nanti di sininya ada seperti amplop kuning, ya. Inilah nanti tempat protek penyimpanan data itu. Ini harus ditutup kalau kita mau menggunakannya. Nah, itulah yang dimaksud daripada disket. Nah, ukuran disket ini yaitu berukuran 3,5 inci. Nah, itulah diameter piringan. Dengan kapasitas penampungannya 1,44 MB. Nah, dalam sistem komputer, disket diakses melalui peralatan yang disebut dengan disk drive. Nah, disket ini hampir sama, yaitu kegunaannya seperti CD. Cuman kalau dia CD, kita masukkan dengan yaitu bulat. Kalau yang disket ini peta.
Yang sekarang ini disk drive-nya tidak ada lagi kita temukan untuk pemakaian daripada disket. Sudah agak lama langka kita temukan ya. Yang kita temukan saat ini adalah CD. Nah, CD atau compact disc ini merupakan salah satu media penyimpanan eksternal yang berukuran dia yaitu berupa piringan hitam atau piringan optik yang menggunakan sinar laser. Nah, kita lihat nanti di situ ya. Kalau kita beli CD itu bulat dia, di tengahnya ada bulat. Nah, di pinggirannya itu nanti kalau kita lihat ke arah agak jauh ada sinarnya, nampak nanti kalau dia berisi, ada dia nanti berputar seperti hitam, tapi kalau dia kosong, dia bersih, ya putih bersih. Nah, itulah CD. Kapasitas CD ini berkisar antara 610 MB. Dan yang sekarang ini di atasnya juga ada. Nah, lalu jenis-jenis CD yaitu antara lain ada CD-ROM, CD-ROM, dan CD writable. Nah, itulah jenis-jenis daripada CD. Nah, satu-satu kita bahas. CD-ROM kepanjangan dari Compact Disc Read Only. Nah, ini dia mempunyai sifat hanya bisa dibaca, tetapi tidak bisa kita ubah. Contohnya, kita masukkan data, ya kita masukkan data, kita buat datanya itu isi daripada Undang-Undang Dasar. Nah, jika ada data di Undang-Undang Dasar ini yang salah, mau kita ubah tidak bisa, karena dia hanya sifatnya membaca saja, tidak boleh kita ubah, kita tambah atau kurangi. Nah, itulah yang dimaksud dengan CD-ROM. Nah, yang berikutnya adalah CD-ROM, yaitu kepanjangan dari Write One Read Money, dapat ditulis melalui komputer namanya, ataupun perekaman hanya bisa dilakukan satu kali saja. Nah, ini bisa kita ubah tetapi hanya satu kali. Nah, contohnya ada satu, di sana dibuat Undang-Undang Dasar, tidak ada spasi. Nah, kita mau buat spasi, kita ganti, bisa. Tapi kalau kita baca lagi nanti, sesudah kita tutup, kita ubah lagi, ada lagi yang salah, nggak bisa lagi. Dia hanya satu kali saja pengeditan. Itu dia di CD-ROM. Yang berikutnya adalah CD writable atau CD RW. Ini memungkinkan data sudah ada piringan, yaitu dengan data baru. Di dalam sistem komputer CD diakses melalui peralatan yang disebut CD drive. Nah, itulah yang dimaksud dengan perangkat keras tadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang mengerti? Ada? Nah, coba dulu, catat dulu apa tadi yang Ibu jelaskan tadi, ya. Kau catat, kau buat rangkumannya. Nah, kalau ada nanti yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Ibu kasih waktunya untuk merangkum, yaitu 10 menit. Silakan.